Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun teman-teman semua berada. Ketemu lagi nih sama aku, Gede Ngurah Jaya Kajeng, mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 231505124 yang tergabung ke dalam MPK Rombel 17 Agama Hindu. Dan di kesempatan kali ini, aku mau membawakan rangkuman artikel dari artikel yang berjudul Reframing Trihita from Balinese Culture to Politics. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita masuk ke apa saja sih yang akan aku bahas di presentasi kali ini. Jadi, dari artikel tersebut, yang akan aku bahas di pertemuan atau di video kali ini adalah yang pertama adalah aspek pembahasannya, lalu ada teori penelitiannya, metode penelitiannya, hasil pembahasan, dan juga temuan atau kesimpulan yang aku dapat dari artikel tersebut. Nah, langsung aja kita masuk ke yang pertama yaitu aspek pembahasan. Nah, aspek pembahasan utama yang dibahas dalam artikel ini adalah penggunaan konsep Trihita Karana secara tidak kritis dalam konteks irigasi pertanian di Bali. Penulis menyoroti bahwa klaim budaya, tradisi, atau pengetahuan lokal seringkali digunakan secara unkritikal dalam ilmu pengetahuan dan kebijakan terkait asosiasi irigasi Balinese atau Subak. Hal ini menyebabkan masalah-masalah sosial lingkungan yang sebenarnya terjadi dalam irigasi di Bali menjadi tersembunyi di balik narasi kultural yang idealis. Penggunaan konsep THK atau Trihita Karana dalam kebijakan dan analisis ilmu pengetahuan terkait irigasi di Bali dapat mempengaruhi tata kelola sumber daya, depolitisasi isu-isu penting, dan mengarah pada analisis yang tidak netral. Permasalahan lain yang muncul adalah bagaimana pendekatan kultural terhadap permasalahan irigasi di Bali, terutama dalam konteks Trihita Karana, dapat membatasi analisis kritis terhadap masalah-masalah yang sebenarnya terjadi, seperti konflik sumber daya, perubahan dalam tata kelola sumber daya, dan juga dampak terhadap kebijakan masyarakat lokal. Penggunaan klaim budaya, tradisi, dan pengetahuan lokal secara tidak kritis juga dapat mengaburkan proses sosial lingkungan yang sebenarnya terjadi, seperti perubahan dalam tata kelola sumber daya, konflik sumber daya, dan perubahan dalam kebijakan terkait irigasi di Bali. Oleh karena itu, aspek permasalahan utama dalam artikel ini adalah penggunaan konsep Trihita Karana dan klaim budaya secara tidak kritis dalam konteks irigasi pertanian di Bali, yang dapat menghambat analisis kritis dan pemahaman yang mendalam terhadap masalah-masalah yang sebenarnya terjadi. Nah, selanjutnya adalah teori penelitian dari artikel ini. Nah, dalam menyusun artikel ini, penulis menggunakan teori kritis terhadap penggunaan klaim budaya, tradisi, dan pengetahuan lokal dalam ilmu pengetahuan dan kebijakan terkait irigasi pertanian di Bali. Mereka mengambil pendekatan kritis terhadap konsep Trihita Karana dan cara klaim budaya yang digunakan dalam analisis ilmiah dan kebijakan terkait subak di Bali. Penulis juga merujuk pada teori-teori antropologi terkait konstruksi budaya dan politik, serta teori-teori terkait dengan pengaruh kebijakan terhadap tata kelola sumber daya. Nah, selain itu, penulis juga menggunakan teori-teori terkait dengan konstruksi budaya, tradisi, dan penggunaan pengetahuan lokal dalam konteks pengembangan dan kebijakan. Mereka merujuk pada penelitian sebelumnya yang menyoroti pentingnya tidak mengambil klaim budaya secara unkritikal, tetapi melakukan analisis kritis terhadap bagaimana klaim tersebut digunakan dalam konteks ilmu pengetahuan dan juga kebijakan. Nah, dengan demikian, teori penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah teori kritis terhadap klaim budaya, tradisi, dan pengetahuan lokal dalam konteks ilmu pengetahuan dan kebijakan terkait irigasi pertanian di Bali. Penulis mengambil pendekatan kritis terhadap konsep THK atau Trihita Karana dan klaim budaya dalam upaya untuk memahami dampaknya dalam analisis ilmiah dan kebijakan terkait irigasi di Bali. Oke, yang selanjutnya pembahasan yang ketiga adalah metode yang digunakan. Nah, penulis menggunakan metode analisis kritis terhadap penggunaan konsep Trihita Karana dan klaim budaya
dalam konteks ilmu pengetahuan dan kebijakan terkait irigasi pertanian di Bali. Mereka melakukan analisis kritis terhadap bagaimana konsep THK digunakan dalam literatur ilmiah dan kebijakan terkait subak di Bali, serta bagaimana klaim budaya, tradisi, dan pengetahuan lokal dipresentasikan dalam konteks ini. Metode yang digunakan dalam artikel ini melibatkan analisis literatur ilmiah dan kebijakan terkait subak, serta wawancara yang dilakukan oleh penulis pertama dan pengalaman lapangan dari penulis kedua. Mereka tidak hanya mengandalkan data etnografis dari lapangan, tetapi juga melakukan analisis kritis terhadap literatur ilmiah dan kebijakan yang ada untuk memahami bagaimana konsep THK atau Trihita Karana dan klaim budaya digunakan dalam konteks irigasi pertanian di Bali. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan komparatif dan analisis konten untuk membandingkan bagaimana perspektif dan klaim yang ada dalam literatur ilmiah dan kebijakan terkait subak. Mereka juga mengacu pada teori-teori antropologi dan kebijakan terkait konstruksi budaya, tradisi, dan pengetahuan lokal dalam konteks pengembangan dan kebijakan. Dengan demikian, metode yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis kritis terhadap literatur ilmiah dan kebijakan terkait subak, serta penggunaan pendekatan komparatif dan analisis konten untuk memahami pengaruh konsep THK dan klaim budaya dalam konteks ilmu pengetahuan dan kebijakan terkait irigasi pertanian di Bali. Nah, selanjutnya adalah hasil pembahasan yang saya dapat dari artikel ini. Hasil pembahasan dari artikel ini menyoroti beberapa hal penting nih terkait penggunaan konsep Trihita Karana dan juga klaim budaya dalam konteks ilmu pengetahuan dan kebijakan terkait irigasi pertanian di Bali. Jadi yang pertama itu ada penggunaan konsep Trihita Karana dan klaim budaya dalam analisis ilmiah dan kebijakan terkait subak di Bali yang tidak selalu netral dan kritis. Konsep Trihita Karana seringkali dijadikan ideologi konsep ilmiah dan konsep kebijakan tanpa kajian ilmiah yang kritis. Yang kedua adalah konsep Trihita Karana telah menjadi semacam tren atau hal yang populer di Bali terhadap penggunaannya yang tidak selalu membawa dampak positif. Meskipun konsep ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan, namun juga dapat mengaburkan proses sosial lingkungan yang sebenarnya terjadi. Yang ketiga, penggunaan klaim budaya, tradisi, dan pengetahuan lokal dalam konteks subak di Bali seringkali menghasilkan analisis yang tidak mendalam dan tidak kritis terhadap tata kelola sumber daya, konflik sumber daya, dan perubahan dalam kebijakan terkait irigasi. Konsep Trihita Karana juga telah digunakan dalam kebijakan terkait subak, seperti dalam formalisasi dan standarisasi aturan subak, serta dalam pengembangan kebijakan heritage untuk subak sebagai warisan dunia UNESCO. Dan terakhir, penggunaan konsep Trihita Karana dan klaim budaya dalam konteks ilmu pengetahuan dan kebijakan terkait irigasi pertanian di Bali dapat menghasilkan pengabaian terhadap isu-isu konflik, ketimpangan, dan perubahan sosial lingkungan yang sebenarnya terjadi. Dengan demikian, hasil pembahasan dari artikel ini menyoroti pentingnya melakukan analisis kritis terhadap penggunaan konsep Trihita Karana dan klaim budaya dalam ilmu pengetahuan dan kebijakan terkait irigasi pertanian di Bali. Penelitian yang lebih kritis dan mendalam itu diperlukan untuk memahami dampak sebenarnya dari konsep ini, di mana yang dimaksud adalah konteks sosial lingkungan yang lebih luas. Nah, lalu yang terakhir adalah temuan ataupun kesimpulan yang saya dapatkan dari artikel ini. Nah, yaitu yang pertama ada penggunaan konsep Trihita Karana dan klaim budaya dalam konteks ilmu pengetahuan dan kebijakan terkait irigasi pertanian di Bali seringkali tidak netral dan kritis. Konsep Trihita Karana seringkali dijadikan sebagai ideologi dan konsep kebijakan tanpa kajian ilmiah yang mendalam. Yang kedua, konsep Trihita Karana telah menjadi populer di Bali dan digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam kebijakan terkait subak dan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Namun, penggunaannya tidak selalu membawa dampak positif dan dapat mengaburkan proses sosial lingkungan yang sebenarnya terjadi. Yang ketiga, penggunaan klaim budaya, tradisi, dan pengetahuan lokal dalam konteks subak di Bali seringkali menghasilkan analisis yang tidak mendalam dan tidak kritis terhadap tata kelola sumber daya, konflik sumber daya, dan perubahan dalam kebijakan terkait irigasi. Dan yang keempat, konsep Trihita Karana telah digunakan dalam kebijakan terkait subak, seperti dalam formalisasi aturan subak
dan dalam pengembangan kebijakan heritage untuk Subak sebagai warisan dunia UNESCO. Namun, penggunaan konsep ini dapat mengaburkan isu-isu konflik, ketimpangan, dan perubahan sosial lingkungan yang sebenarnya terjadi. Yang kelima adalah diperlukan analisis yang kritis dan mendalam terhadap penggunaan konsep Trita Karana dan klaim budaya dalam ilmu pengetahuan dan kebijakan terkait irigasi pertanian di Bali. Penelitian yang lebih kritis diperlukan untuk memahami dampak sebenarnya dari konsep ini dalam konteks sosial lingkungan yang lebih luas. Nah, dengan demikian, kesimpulan dari artikel ini menekankan pentingnya melakukan analisis kritis terhadap konsep Trita Karana dan klaim budaya dalam konteks ilmu pengetahuan dan kebijakan terkait irigasi pertanian di Bali untuk memahami dampaknya secara menyeluruh. Nah, jadi itu tadi rangkuman artikel yang bisa saya sampaikan dengan 5 poin sebagai fokusnya. Saya ingin minta maaf atas kesalahan-kesalahan pengucapan ataupun kekurangan materi yang saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya telah menonton video ini sampai akhir. Sekali lagi selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun teman-teman semua berada. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.